Ini kan kesurupan apa? Kesurupan arwah, kesurupan roh, kesurupan setan sungai atau gimana? Aku bilang Linda harus diperiksa. Berarti pernyataan Polda Jawa Barat yang bilang tidak ada DPO lagi gugur lagi. Di antara yang manapun, either Linda sebagai Vina atau Vina yang masuk sendiri, bohong dua kali. Jangankan untuk membalas dendam, untuk mengetahui siapa pelakunya pun dia nggak bisa. Siapa yang bisa membuat ini terang beneran? Klek! Gitu. Yang bisa membuat ini terang beneran? DPO yang kemarin ketangkep. Sama satu lagi. Apa itu? Setiap kali kesurupan, sebut nama lain. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo masih almarhumah Vina? Ya. Nggak habis-habis. Terbaru adalah Peron akhirnya Peggy Peron ditampilkan di muka publik. Yang paling terbaru lagi adalah Linda. Ya. Kesurupan lagi. Setelah 8 tahun tidak kesurupan. Betul nggak sih 8 tahun tidak kesurupan ya? Yang jelas 8 tahun setelah kesurupannya dipublish, ini yang dipublish lagi. Oke, berarti kita ada jeda sekitar 7-8 tahun lah ya. Ya. Kita masuk Linda dulu. Siap. Udah lihat video kesurupannya? Nah ini seru. Aku udah lihat. Cuman apa namanya? Kita breakdown bareng-bareng lah ya. Nanti mungkin bisa dimasukin ke tayangan. Sebentar. Kita breakdown pelan-pelan. Bentar. Nanti kita insert. Nanti kita insert. Oke. Mana tadi? Iya, jadi Vina pertama kali kesurupan tuh 2016 17 lah. 2016 ya. 2016. Ini 2024 kesurupan lagi. Kenapa saya bilang kesurupan lagi? Karena kesurupan kedua ini adalah seolah-olah memberi petunjuk lagi. Memberi petunjuk lagi dan aneh. Apa yang mau Kiat mau breakdown? Oke, kita breakdown. Nih, udah dapat nih ya videonya ya. Oke. Bentar, aku mulai dari awal. Itu. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Jejak backpacker. Mel. Namanya bukan Mel. Dua nama disebut. Nggak kenal. Ikut-ikutan juga salah satunya ya? Telaah lagi. Itu suaranya. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Selesai. Dan kemudian jatuh kembali. Apa yang mau di breakdown dari suara itu, Ki? Oke, kita pelan-pelan lah ya. Ini kan kesurupan apa? Kesurupan arwah, kesurupan roh, kesurupan setan sungai atau gimana? Oke, aku asumsikan gini lah. Aku asumsikan pertama kali dia kesurupan arwah. Yang dia sebut dalam video itu ada nama-nama seperti salah satu channel YouTube, kemudian nama Mel yang dibilang bukan akhirnya. Bentar dulu, ini nama munculnya dari mana? Ini nama munculnya dari digital. Dalam arti channel YouTube, dalam arti media sosial, dan lain sebagainya. Pertanyaan utamanya adalah, apakah arwah atau roh atau apapun sebutan kalian, aku pakai arwah karena itu yang ada di Kamus Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah dia benar-benar bisa mengikuti perkembangan di media sosial seperti itu? Aneh kan? Sampai dia sebut nama channel segala ya. Dia sebut nama channel dan lain sebagainya. Kemudian melebarnya bahaya nih, Dia minta si Linda yang kesurupan ini, dia minta untuk ditelaah lagi, diperiksa lagi. Ini kan orang apa namanya? Kalau aku bilang udah kemarin repot. 2 DPO-nya
dinyatakan fiktif. Sama yang kayak kita bilang, satu orang lagi dalam polemik, iya nggak sih? Lah ini kok harus ditelaah lagi? Aku bilang Linda harus diperiksa. Linda harus diperiksa. Ya memang nanti ada pemeriksaan dari pengacara para keluarganya Vina segala macam. Diperiksa seperti apa? Diperiksa entah itu dalam hal yang kesurupan ataupun dalam hal yang normal, seperti itu. Kemudian pengembangannya nanti bakalan masuk ke ini satu orang yang suaranya beredar di mana-mana tuh. Ini orang siapa sih sebenarnya? Banyak orang iseng loh ya, hati-hati. Banyak orang iseng. Makanya yang kemarin bilang tersangkanya bukan itu, tapi yang ada piercingnya. Belum tentu itu juga. Itu kan dari penyelidikan dari netizen. Itu akan menjadi nyata kalau sudah benar-benar ada alat bukti yang sangat meyakinkan, nggak terbantahkan, seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini, yang kemarin aku bilang kan kesurupannya kayaknya enggak ya, aku bilang gitu kan. Malah ya, Kiat mau bilang memang tidak. Memang enggak. Oke lah, kita asumsikan ini mau digunakan sebagai petunjuk. Silahkan ditelusuri nama-nama yang disebutkan itu tadi. Apakah cuma orang main-main atau memang ada orangnya dan ini serius? Oke. Karena kalau ini serius, berarti pernyataan Polda Jawa Barat yang bilang tidak ada DPO lagi Gugur lagi oleh kesurupannya si Linda. Oleh kesurupannya dia lagi. Jadi gimana dong ini? Berarti nanti keluar rilis kesurupan lagi, beda lagi terus ya. Itu dia. Ayolah. Sebentar, aku disclaimer dulu. Untuk urusan penyelidikan, ini ada yang namanya petunjuk dari seperti itu. Bukan aku yang ngomong ya. Sorry, nggak usah di-cut. Bukan aku yang ngomong ya. Ini pernyataan dari Pak Soleman B. Ponto. Ya kita tahu lah, Pak Soleman B. Ponto itu kepala Badan Intelijen Strategis. Dan bukan kita lah, aku ralat lagi lah. Dan orang-orang yang terlibat dalam hal seperti itu tahu caranya. Tahu cara, di episode kemarin kita udah bahas cara verifikasi nih. Ini kesurupan beneran nggak nih? Seperti apa? Jejaknya seperti apa? Jadinya kalau Linda muncul lagi, aku harap harusnya bisa membawa arah kasus ini semakin mengerucut. Ya, bukan melebar lagi. Menyebutkan nama baru. Ya, nanti nggak kelar-kelar kalau seperti ini. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, ini pertanyaan awam ya, buat aku yang tidak mengerti dunia supranatural. Pertama, kesurupan pertama di tahun 2016. Yang akhirnya heboh jadi film. Ya. Apakah rentang waktu 2016 sampai 2024 ini Linda pernah kesurupan? Kita kan juga nggak tahu. Karena tidak terekspos lah ya. Ya, oke. Kemudian di tahun 2024 kemarin nih kesurupan lagi. Nah, pertanyaannya adalah secara arwah ya, katakanlah secara arwah. Ya. Memang almarhumah Vina nggak ngejar siapa pembunuhnya selama waktu yang kosong ini. Ya. Seharusnya kan kalau emang si Linda gampang kesurupan, dia tagih terus nih. Iya. Mana kemajuannya? Mana yang bunuh gue? Mana yang melakukan ini ke gue? Dia akan tagih terus nih di rentang waktu ini. Oke. Ya kan? Betul. Ditagih nggak nih sama sama almarhumah Vina yang katanya masuk ke Linda tadi? Kenapa saya ngomong gini? Karena kan si Linda ngaku bahwa ini Vina kan? Iya betul. Jadi mau nggak mau saya tanyakan, di waktu kosong ini dia nagih nggak nih si almarhumah Vina? Terus kedua, di video itu ada banyak orang. Siapapun itu kita nggak tahu ya, ada banyak orang gitu. Nah, apakah kesurupan itu, kita sepakat ini kesurupan dulu lah ya? Iya, kita asumsikan ini kesurupan. Ya. Apakah kesurupan itu memang entah sengaja, entah nggak timingnya kok ya pas ada orang di videoin, atau Linda datang keadaan pertemuan itu dalam keadaan sehat, segar bugar, tidak kesurupan, terus dipanggil arwahnya. Nah, itu sistemnya gimana Ki? Pertama ini deh, rentang waktu ini deh. Ya. Almarhumah Vina nagih nggak terhadap apa yang dia terima? Ya. Pertama, Linda ini entah either dia tipe saman atau mediator yang gampang di itu ya. Atau memang ada orang yang bantu. Itu yang pertama. Di antara yang manapun, either Linda sebagai Vina atau Vina yang masuk sendiri, bohong dua kali. Kenapa aku bilang ini bohong dua kali?
Yang pertama dia sebut nama Egy. Yang 2016. 2016 dia sebut nama Egy. Di video yang baru dia bilang nggak tahu. Ini pernyataan yang sangat kontradiktif sekali. Disuruh telaah lagi dan segala macam. Ya oke lah, bukan cuman dari sisinya si Linda ini harus ditelaah. Memang dari tekanan masyarakat udah banyak sekali kan jadi fokus utama. Tapi kan berarti udah ada dua keterangan yang tidak cocok kan? Nggak cocok sama sekali. Nggak cocok sama sekali. Di awal dia bilang ada jumlah tertentu para tersangka yang sekarang hilang. Jangankan untuk, ini kalau kita asumsikan dia kerasukan Vina ya, jangankan untuk membalas dendam, untuk mengetahui siapa pelakunya pun dia nggak bisa. Ya kan? Jadi seperti itu kan. Jadi dia memang benar-benar, jadi arahnya kemana ini? Aku bisa bilang kalau ya itulah ya, dalam petunjuk-petunjuk kasus-kasus seperti ini kita harus verifikasi ke sumber dulu, ke sumbernya kita harus verifikasi ini ada nggak, bener nggak, cek lagi, ini ada bener nggak, cek lagi gitu kan. Oh bener kata beberapa ahli hukum yang ngobrol sama kita kan, memang nggak bisa dijadikan alat bukti, tapi at least jadi petunjuk. Petunjuk diolah bener nggak. Yang sekarang terjadi adalah kontradiksi. Kalau suatu hal terjadi pertentangan, kontradiksi dari pernyataan orang yang sama, kemungkinannya adalah salah satu bohong atau semuanya bohong. Kan cuma seperti itu dari orang yang sama. Itu dia. Terus yang kedua, yang tadi kesurupan di tempat kok ya yang kebetulan ramai dan banyak orang. Itu gimana? Penjelasan Kak. Ya mungkin saja dia dimediumisasi atau dia manggil sendiri. Ini juga bisa jadi berbahaya. Ini juga bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Kita asumsikan yang masuk adalah arwahnya Vina. Dengan kata lain, ini arwah Vina adalah arwah penasaran. Wah, ini nggak. Aduh, kalau aku ini bilang, kita asumsikan karena Linda kesurupan ya. Iya. Karena kerasukan Vina. Berarti mesti di alam antah berantah itu kan? Iya, dan kalau aku sih dengernya sedih ya. Iya. Aku sih bener-bener, ini kok dimanfaatin banget kayak gitu. Iya, jadi ini entah itu korban loh ya, entah itu mengalami peristiwa tragis seperti apa ya. Kok jadinya dikesankan sosok Vina ini jadi arwah penasaran karena memang masih bisa masuk kan? Wow. Itu kasihan keluarga Vina. Kasihan keluarga Vina. Aku sih sangat, harusnya sih menekan itu ya. Aku sih sangat empati sekali sama keluarganya Vina. Gimana kalau keluarga kita sendiri dikesankan sebagai arwah yang penasaran, yang masih nggak karu-karuan. Ya, oke. Kemarin ada orang yang bilang ini bukan arwah tapi ini jin korin. Ayo diskusi tentang jin korin itu seperti apa di sini. Kita nanti bicara konsep tentang sedulur papat, limo pancer, kemudian unsur-unsur manusia dan roh-rohnya yang kembali seperti apa. Nanti kita diskusi di sini. Aku sangat menantikan undang kalian yang ngomong kayak gitu ke sini. Berarti penjelasannya kenapa Linda bisa kesurupan di tempat ramai bisa jadi, anggaplah kita percaya dia dimediumisasi ya, dipanggil gitu ya. Tapi kan side efeknya adalah kalau dipanggil lagi kan kasihan Vina. Kasihan Vina. Kalaulah kita harus percaya pada kondisi itu ya. Kasihan Vina ya kan. Terus berikutnya adalah kalau Linda bisa hadir dalam keadaan sehat, kenapa mesti dimediumisasi? Kenapa dia tidak diperiksa aja dalam keadaan sehat? Nanti dia memberikan keterangan gitu. Ya itu makanya diasumsikan si Linda ini adalah sahabatnya, temannya yang harusnya ya kayak kemarin kita obrolin, satu circle kan harusnya kenal. Tapi ini bakalan jadi kacau lagi kalau si Linda diperiksa secara sadar ternyata bilang nggak tahu apa-apa. Terus gimana dong? Berantakan lagi urusan. Itu dia makanya. Cuman aku yakin lah ya, tim penguasa kuasa hukumnya keluarga almarhum ini orang-orang cerdas. Nanti mereka bakalan menelaah. Ini gimana nih? Bisa nggak? Seperti apa nanti arahnya? Karena kemarin kan juga protes tuh kuasa hukumnya semuanya karena DPO hilang gitu. Seperti itu. Kalau orang dimediumisasi seperti Linda gitu ya, emang semudah itu tuh? Katakanlah bisa, saya butuh keterangan saya
mediumisasi, saya butuh ini ya, semudah itu gitu. Enggak. Enggak. Itu gampang banget kayaknya. Iya, makanya aku juga ini sih. Juga apa ya? Juga menyesalkan banyak konten yang wah gitu kan. Ini mediumisasi segala macam. Ya, kalau kalian pengen tahu seperti apa mediumisasi yang bener, ini ya aku nggak pakai. Ya bukan kita. Orang-orang yang benar-benar kompeten. Ini tahu loh caranya. Tahu caranya dan ribet banget. Ribet banget, ngeceknya gimana ribet, persiapannya gimana ribet, dan memang ada orang-orang tertentu yang memang apa ya, nggak tahu apa-apa nih dibawa, terus nanti dicek satu, itu susah sekali. Metodenya panjang lah ya, nggak sesimpel ini ya. Bisa. Atau mungkin karena Linda diduga ada di lingkungan itu juga, ya udahlah seolah-olah bisalah dimasukin gitu kali ya. Tapi kalau lihat posturnya Linda ini, yang akhirnya muncul ini, aku berasumsi kalau dia ini memang tipe orang yang sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ya, aku lihat dia sensitif sama hal seperti itu. Tapi inilah juga yang bikin orang kadang-kadang membedakan hal nyata dan hal gaib. Ini susah banget. Bukan hanya untuk orang yang nonton, tapi buat orang yang mengalaminya sendiri, mediatornya sendiri, ini juga susah. Nah, kalau untuk orang-orang yang seperti Linda gitu ya, kemarin dia menjadi mediumisasi, apakah semua orang yang hadir di situ bisa tanya, atau hanya dia cuma bisa berkomunikasi sama satu orang aja? Harusnya semua orang bisa tanya. Dan satu hal yang aku tekankan saat dia mau ditanyain, mau masuk ke hal-hal krusial, selesai, pergi, arwahnya. Ya, bisa dicek kok di videonya seperti itu. Cuman aku nggak, aku objektif aja lah ya, aku tetap konsisten, aku nggak percaya ini, berarti kesurupan yang ini pun tetap pada kesimpulannya sama dengan kesurupan yang pertama? Kesimpulannya bohong, udah gitu aja. Yang ini, yang terakhir ini? Dua-duanya, entah salah satu bohong atau dua-duanya bohong. Kan entah itu either dia si Linda yang ngomong, atau arwahnya Vina yang ngomong. Ini ada salah satu yang bohong atau dua-duanya bohong. Karena ini, guys, come on, masa gara-gara orang kesurupan jadi isu nasional? Dan itu jadi bahaya banget ya? Bahaya. Maksudnya kesurupan, ini Budi yang tambah lagi nama Budi gitu. Iya kan, nggak kelar-kelar kan nanti. Iya, makanya. Berarti yang terakhir kemarin ini masih bohong. Kalau menurutku selama itu belum terbukti ya, kita pakai ya udah fiktif gitu. Selama belum terbukti. Tadi Kak Atmo sempat spill ya beberapa menit di depan itu soal DPO. Ya. Peggy Peron akhirnya dihadirkan di muka publik. Preskon gitu ya. Yang unik dan menarik adalah di detik-detik terakhir. Ya. Sebelum akhirnya dia bawa ke belakang, dia ucapkan sesuatu, tapi langsung sepertinya udahlah nggak usah ngomong, ayo masuk. Sempat lihat preskonnya kan? Lihat. Apa mengikuti. yang Kak Atmo tangkap dari kemunculan Peggy atau Peron? Karena banyak orang yang akhirnya memberi kesaksian pada saat kejadian dia ada kok sama aku, ibunya sampai nangis-nangis segala macam. Ya. Apa yang Kak Atmo tangkap dari preskon itu? Ya, jadi yang aku tangkap dari preskon itu ya, si Peggy ini tidak diberikan waktu untuk berbicara di depan publik. Yang pertama. Jadi aku pernah lihat ya, nanti boleh dicek, ada yang preskon itu malah tanya jawab sama polisinya. Iya, malah mic-nya dikasih ya. Iya, dikasih ya kan. Tapi ini kenapa enggak? Mungkin ada hal yang memang sedang diselidiki banget. Ya, lagi diperiksa lah. Cuman satu hal yang janggal menurutku ya, satu hal yang janggal menurutku, si waktu konferensi pers itu dinyatakan bahwa nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara di pengadilan. Oke. Loh, masih ada satu proses lagi yang mau dilewati menurut kuasa hukumnya, pra-peradilan. Masa nggak boleh ngomong? Boleh dong, boleh dong. Iya. Apalagi ekspresinya dia ya, ekspresinya dia ini kalau aku lihat, dia kayak menyatakan bahwa enggak. Waktu konferensi pers berlangsung, ada beberapa pernyataan-pernyataan kronologis dan lain sebagainya, perannya dia sebagai apa, dia menggeleng dan seperti itu. Dan aku lihat ini orang, kalau dia memang benar-benar tersangkanya ya, kok berani banget
berani banget lihat wartawan, semuanya dilihat. Dia ini seperti dia bilang, enggak, ini enggak gini. Seperti dia sampaikan seperti itu. Seperti itu. Jadinya kan makanya akhirnya ditahan kan pernyataannya dia. Nggak dikasih waktu. Dipaksa masuk lah. Ya, dipaksa masuk lah. Mungkin kalau dia dikasih kesempatan berbicara, bakalan runyam lagi. Karena nanti ada beberapa ekspresi yang aku tangkep lah ya. Karena aku juga belajar NLP 8 ini aja. Cuman nggak mungkin aku nyatakan di di publik kan. Nggak mungkin. Aku nggak boleh seperti itu. Secara objektif gini nih. Secara objektif seperti ini nih. Dia ini saat ini statusnya adalah tersangka ya. Saat ini statusnya adalah tersangka. Dengan hukuman yang bukan main-main. Hukumannya 340 loh ya. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Seumur hidup atau mati? Atau mati sekalian. Ini nyawanya orang sih. Ya. Nyawanya orang. Kalaupun memang dia, alat buktinya harus kuat. Jangan sampai alat bukti semuanya nanti gugur. Kalau alat bukti semuanya nanti gugur, otomatis 3 orang ini nggak ada semua dong. 3 orang ini yang Tapi kan yang 2 emang nggak ada, tapi ntar kita bahas. Iya, kita bahas. Berarti 3 orang ini memang nggak ada dong. Terus gimana dengan urusan-urusan yang sebelumnya? Ya. Di putusan pengadilan dan lain sebagainya, nanti kita bakalan ngobrol sama orang-orang keren lah buat urusan itu. Tapi gimana akhirnya? Waktu awal kasus ini mencuat, kan belum ada DPO. Belum. Desakan publik akhirnya muncul 3 DPO yang merilis Polda Jabar. Polda sendiri. Jabar, ya. Bekerja tertangkaplah Peggy Perong. 1. Tiba-tiba dirilis lagi 2 DPO itu tidak ada. Fiktif, ya. Aku nggak tahu tepat atau enggak, aku tanya ke Ki Atmo karena secara hukum aku nggak tahu apakah pas atau enggak. Apakah mungkin sesuatu yang sudah dirilis oleh Polda disebar kemana-mana, tiba-tiba ditarik lagi bahwa itu nggak ada. Terus kemarin yang rilis itu dasarnya apa? Aku kemarin sempat tanya ke Bang Sardra kan, dasar perilisan DPO itu apa? Ya. Sudah jelaskan dengan alat bukti bla 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 segala macam. Ini kayak sulapan. Sulapan banget. Dari 3 ketangkap 1, tiba-tiba 2 hilang. 2 hilang. Penjelasannya gimana? Apa yang Ki Atmo tahu menurutku ya? Keyakinan Ki Atmo? Menurut keyakinanku ya, menurut perkembangan kasusnya mudahnya seperti ini. Ini 3 orang DPO ini, kalau menurut kuasa hukumnya keluarga Vina, ini masuk ke putusan pengadilan. Masih ada bla 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 bla. Nah, kenapa nggak dicari? Yang pertama, kemarin ada statement dari Pak Arianto, ternyata kesaksiannya ditarik atas 3 orang ini. Ini kalau di common sense sih susah sih ya. Kalau di common sense memang benar-benar nggak ketemu. Aku nggak tahu cara ngolahnya seperti apa. Memang mungkin bisa, tapi aku nggak ketemu. Terus habis itu ada lagi dirilis seperti ini. Tapi aku tahu sih sebenarnya tujuannya seperti apa. Mungkin arahnya aku bisa tebak sedikit. Boleh nggak sih kira-kira? Boleh ya? Tebak lah. Boleh ya? Jadi gini. Ini bukan proses hukum, ini bukan keterangan sebagai apapun, ini hanya main detektif-detektifan. Iya, Conan. Kita main detektif-detektifan. Kan udah dirilis lagi nih, 3 orang. 3 orang dirilis lagi. Kalaupun ini mau dibongkar, penyidikannya dialirkan langsung. Gugur. 2 kan, udah hilang kan, gugur. 1 ini nanti, ini bisa dilanjut kalau memang alat buktinya kuat, atau bisa di SP3. Dengan kata lain, kalau semuanya nggak ada, atau di SP3, ini kita berasumsi aja main detektif-detektifan, maka yang akan menjadi masalah, putusan pengadilan sebelumnya. Mungkin itu caranya untuk merekonstruksi dari awal. Dengan mengalirkan dulu seperti apa, nah nanti kan terlihat, nggak mau juga disalahkan. Kembali ke kertas putih lagi lah ya. Seperti itu kira-kira. Ki, kalau kita lihat di komen 2 video sebelumnya, banyak yang ngomong kayak gini. Dengerin ini malah makin kusut, malah makin pusing. Ya. Kita sendiri juga makin pusing. Makin pusing sebenarnya. Aku ke pertanyaan simpelku tadi, mungkin nggak kalau ini balik ke kertas kosong lagi? Ya memang harusnya kan seperti itu. Memang harusnya ini sebagai orang awam loh ya. Sebagai orang awam, gimana sih ini aslinya? Ya. Kenapa sih ini aslinya? Kenapa muncul nama-nama
tersangka ini dari mana, alat buktinya apa. Ya kita tahu lah kesaksian antara ini kan susah ya dibuktikan, apalagi CSI Criminal Science Investigation itu benar-benar mengutamakan alat bukti yang jatuhnya nanti mau bilang apa, mau bilang salah tangkap, nggak bisa, ini buktinya seperti ini kan, nggak bisa, kau bilang salah tangkap masalah kau, seperti itu. Makanya aku kemarin cukup surprise ketika salah satu terpidana yang udah bebas, Tatal ya Saka Tatal itu wah, dia bisa berani speak up seperti itu. Ini orang sudah bebas. Cari masalah dia kalau seumpamanya mengada-ada. Ini orang cari masalah bener kalau ini seumpamanya mengada-ada. Mengada-ada. Iya, ini bener-bener, waduh. Ya apa ya? Ya mendingan dikembalikan secara semula. Tadi aku bilang kan banyak yang meragukan penangkapan Peggy Peron. Karena ada yang memberi kesaksian bahwa dia ada sama kita, bla bla segala macam. Ya. Untuk keyakinan Kiatmo, ini penangkapan yang tepat. Kemarin kan pas waktu konferensi pers ada di ini kan bukti lah ya, buktinya raport, kakak segala macam. Apa itu bagian dari pembunuhan? Lah makanya ini kan belum. Siapa tahu kalau nanti alat buktinya nggak ada gimana? Kalau ternyata alat buktinya nggak ada gimana? Ya penyidik pinter. Kalau ada alat bukti dibilang ada, kalau nggak ada dialirkan aja sekalian, gugur sekalian gitu kan. Gitu. Tadi kita sempat ngobrol di belakang set ya tentang petugas yang di samping. Iya. Apa sih menariknya? Apa yang Kiat mau lihat sih? Itu aku lihat postingan netizen ya. Yang lainnya ini lucu banget, netizen Indonesia ini top kalian. Yang lainnya ngelihatnya fokus ke si Peggy Peron ini. Satu netizen ini nyorot ke mukanya petugas yang berjenggot di itu. Sampingnya. Kok kayaknya ekspresinya ada ekspresi yang aduh ini gimana ini, kayak ekspresi bimbangnya gitu ya. Gampang gitu. Apakah dia mengetahui sesuatu gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita bersabar ya. Tapi nanti boleh lah kita obrolin sama pakar ekspresi. Kita pasti undang kan? Kita pasti undang. Yang udah ditunggu-tunggu orang-orang ini. Nah, Ki, dari hilangnya 2 DPO, aku jadi ingat omongannya Kiatmo bahwa ini fiktif semua. Ya. Ingat gak? Ya. Dua video yang lalu ya. Ya. Terus Linda kesurupan, Kiatmo juga meragukan. Sangat meragukan. Nah, terus apa yang benar dari kasus ini, Ki? Apa yang bisa kita pegang dari sekian panjang jalan panjang kasus ini? Karena salah satu pengacara senior sampai mohon ke presiden loh. Iya. Ini darurat hukum katanya. Iya, darurat hukum. Tolong presiden turun gitu kan. Tolong Pak Jokowi turun tangan. Apakah kasus ini sedemikian rumit sehingga butuh waktu sekian lama, butuh sekian banyak orang, sekian banyak ahli untuk bicara, tapi nggak terang benderang juga? Ya. Apa yang Kiatmo lihat menurut keyakinan Kiatmo? Ya. Aku kembalikan ke titik awal lah ya, coba aku mau kembalikan coba ke titik awal. Titik awalnya ada suatu peristiwa yang mengakibatkan 2 orang kehilangan nyawa di tempat yang bersamaan dengan kondisi yang nggak normal, nggak wajar. Kondisi nggak normal, nggak wajar ini bisa bermacam-macam nih. Aku ambil kasus umum ya, Kalau orang kehilangan nyawa, ini berarti bisa mengakhiri hidup sendiri, bisa terjadi insiden, atau bisa terjadi homicide, pembunuhan, seperti itu. Nah, ini yang mana nih? Kemudian muncul salah dari awal yang diidentifikasi mulai dari kecelakaan di polsek, kemudian jadi peristiwa pembunuhan. Muncul kemudian para terdakwa, para tersangka dulu. Yang mana ini? Malah sudah terpidana sekarang. Sekarang sudah terpidana. Dasar penetapan tersangkanya ini seperti apa? Kan lagi-lagi perlu alat bukti ya. Alat buktinya yang kemarin ini menurut kuasa hukum para terpidana ini, alat buktinya mereka rasa nggak cukup gitu. Oke, anggap gini lagi. Ini ada 11 ya? Iya awalnya 11 kan? Awalnya 12, BAP dicoret 1, jadi 11. 11 orang ini, apakah
dapatnya dari mana? Apakah mereka benar-benar ini apa enggak? Benar-benar melakukan hal itu apa enggak? Nanti kalau enggak, gimana? Kalau iya, kan sekarang jadi polemik nih. Aduin aja sekalian. Udah. Konfrontir aja semua ya. Konfrontir aja semuanya. Kan mudah sekali ya untuk apa namanya? Mudah sekali kita untuk berpikir seperti itu. Cuman aku tahu reserse ini kerjaannya ribet. Nggak cuma satu kasus diurusin sama mereka. Cuman ada cara. Ini jagonya, waduh, polisi jago untuk menyelidiki alat bukti segala macam. Ini jago. Tapi kembali lagi, karena munculnya banyak kontroversi lagi, kita juga nggak bisa menutup mata atas terjadinya beberapa hal-hal yang seperti kemarin. Seperti itu. Jadi memang selama manusia yang berbuat, selama manusia yang menentukan, selama manusia yang mengolahnya, kemungkinan salah ada. Bukan urusannya kepolisian doang itu. Kejaksaan, jaksanya, hakimnya seperti apa. Wah, ini nanti kan repot urusannya. Malah beberapa hari kemarin sempet ada ini yang merasa tersenggol. Mantan pejabat Cirebon sampai preskon loh. Wah iya dong, kasihan dong. Iya kan? Itu. Untuk bukan mengakhiri ya, untuk menjadi titik terang kasus ini, menurut Ki Atmo, Ya. siapa yang harus speak up terakhir nih untuk kejadian itu kayak gini tuh. Oke. Linda. Kalau dari awal kita tungguin speak up-nya Linda dari awal, nggak bener dari awal kan udah bikin kacau. Akhirnya makin diragukan. Iya. Siapa yang bisa membuat ini terang benderang? Klek gitu. Yang bisa membuat ini terang benderang, DPO yang kemarin ketangkep. Peggy Perong. Ya. Dari prosesnya dia nanti akan terbongkar apa yang ada di depannya seperti apa, di belakangnya seperti apa. Nah itu yang bakalan aku tunggu-tunggu banget sih. Berarti kita harus datengin pakar yang mengerti ini ya. Ya. Video berikutnya ya. Video berikutnya kita bakal ngobrol Kita sama lebih beliau. Teknis ya. Ya. Aku bakalan ngundang salah satu lembaga pengawas kepolisian sama salah satu pakar forensik top yang dia ini juga punya kemampuan analisa keren banget. Kalian tungguin lah ya. Kita buktikan kalau ya meskipun kita nggak ada di dalam situ, tapi obrolan seperti ini menunjukkan paling nggak sudut pandang dia menjadi memperkaya. Betul. Dan akhirnya masyarakat nanti nggak akan terjadi lagi contoh-contoh salah tunjuk. Ya. Seperti contohnya, wah netizen kan iseng bla 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 cari jejak digital segala macam, padahal bukan kompetensinya dia. Oke lah, itu bagus. Tapi apa namanya? Kalau orangnya bener, kalau orangnya salah gimana? Tanggung jawab kalian minta maaf aja kadang-kadang enggak. Sama satu lagi. Apa itu? Setiap kali kesurupan, sebut nama lain. Sebut nama sampai lain. jumpa lagi di Kisah Dunia Lain. Kisah dunia lain.